Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezalis Junior. Saya dari Guguska angkatan 2021. Saya akan membahas materi-materi yang sudah dipelajari dari inaugurasi, Porsis, dan LDKM. Materinya itu yang pertama yaitu keismafarmasian, yang kedua kepemimpinan, manajemen, dan organisasi, yang ketiga yaitu pengembangan potensi mahasiswa, yang keempat yaitu teknik persidangan ISPA farmasi, yang kelima yaitu 10 star of farmasi, dan yang terakhir yaitu SIF dan IPSF. Pertama yaitu keismafarsian. ISMA-Farsi yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia, adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari Institut Farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian. Ada juga tujuan dari ISMA Farsis, yaitu untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Selain itu juga, ISMA Farsi memiliki sejarah, yaitu Maparsi. Maparsi dibentuk pada tanggal 22 Desember tahun 1955 di Yogyakarta. Dan terpilihlah anggota-anggota Purnomo Sigi berasal dari UGM dan Midian Sirait berasal dari ITB. Keduanya dipilih sebagai ketua. Dan sekjen pertama ISMA Farsi yaitu Cecep Saipul Rahman dipilih di Munas kelima Bukit Tinggi Padang. Sebelumnya, struktur organisasi ISMA Farsis itu ada 5. Yang pertama yaitu Sekretaris Jenderal, yang kedua Badan Pengawas, yang ketiga staf ahli, yang keempat koordinator wilayah, dan yang terakhir itu anggota. Dan ISMA Farsis juga memiliki pembagian wilayah. Memiliki 8 pembagian wilayah. Yang pertama yaitu Korwil Sumatera 1, yang kedua Korwil Sumatera 2, yang ketiga Jabodetabek, yang keempat Korwil Priangan, yang kelima Korwil Joglo Sepur, yang keenam Korwil Batam Jatim, yang ketujuh Korwil Kalimantan, dan yang terakhir Korwil Indonesia bagian timur. ISMA Farsi juga memiliki 2 event. Yang pertama yaitu event nasional ISMA Farsi, yang kedua event wilayah ISMA Farsi. Event nasional ISMA Farsi memiliki 4, yaitu Rakernas, Pramunas, Pimpistip Riau, dan yang terakhir yaitu Munas. Yang kedua yaitu event wilayah ISMA Farsi memiliki 3, yaitu Rakerwil, Rakorwil, dan Muswil. Yang kedua yaitu kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Kepemimpinan adalah merupakan suatu kekuatan yang memegang peran penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Kepemimpinan memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu coercive, yang kedua otoratif, yang ketiga afiliatif, yang keempat demokratis, yang kelima parasitic, dan yang terakhir itu coaching. Tidak lupa juga kepemimpinan memiliki fungsi. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yang kedua fungsi memandang ke depan, yang ketiga fungsi pengembangan loyalitas, yang keempat fungsi pengawasan, yang kelima fungsi pengambilan keputusan, dan yang terakhir fungsi memberikan motivasi. Manajemen organisasi. Manajemen memiliki arti pemrograman cara ataupun perencanaan terhadap suatu organisasi, suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Manajemen organisasi merupakan suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Manajemen organisasi juga memiliki fungsi dan tujuan.
Fungsinya yaitu pertama planning, yang kedua lead, yang ketiga controlling, yang keempat organizing, yang kelima motivation, yang keenam stepping, yang terakhir yaitu time management. Dan memiliki tujuan. Yang pertama membentuk koordinasi yang baik, yang kedua menetapkan kinerja efektif, dan yang terakhir membuat lingkungan yang nyaman. Yang ketiga yaitu pengembangan potensi mahasiswa. Peran mahasiswa secara teoritis. Yang pertama yaitu agen perubahan, yang kedua pengontrolan sosial, yang ketiga penerus bangsa, dan yang terakhir kekuatan moral. Apa itu farmasi? Farmasi berasal dari kata pharmakion yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Ruang lingkup farmasi, bidang industri, klinis, pemerintahan, pengawasan obat dan makanan, akademik, dan komunitas. Farmasi juga memiliki TTK. Apa itu TTK? Tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas ahli maida, tenaga menengah farmasi, dan sarjana farmasi. Apoteker. Apoteker itu apa sih? Apoteker yaitu sarjana farmasi yang telah lulus profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Jika kita ingin membuat apoteker, kita harus memiliki alur pendidikan 4 tahun untuk program S1 farmasi dan 1 tahun untuk program apoteker. Yang keempat yaitu teknik persidangan Isma Parsi. Persidangan adalah pertemuan formil atau beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Persidangan juga memiliki jenis persidangan, peserta sidang, pemimpin sidang, istilah, dan persidangan. Jenis persidangan itu ada 3, sidang pleno, sidang paripurna, dan sidang komisi. Pimpinan sidang itu ada 3 juga, presidium 1, presidium 2, dan presidium 3. Istilah dalam persidangan itu memiliki 8. Yang pertama yaitu pending, scoring, lobbying, voting, quorum, opsi, walkout, dan interupsi. Persidangan juga memiliki official card, motion card, dan aturan ketukan palu. Official card itu dibagi 2, absensi kehadiran anggota LIM, dan voting terbuka untuk keputusan akhir. Motion card itu terbagi 2, merah sama dengan tidak setuju, dan hijau sama dengan setuju. Aturan ketukan palu. Yang pertama, 1 ketukan menerima dan menyerahkan pemimpinan sidang. Yang kedua yaitu 2 kali ketukan palu, yang berarti menghentikan sidang sementara atau waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau scoring. Dan yang ketiga yaitu ketukan 3, yang berarti membuka atau menutup sidang atau acara resmi. Dan yang terakhir lebih dari 3 ketukan, yang artinya menenangkan peserta sidang apabila forum sidang sedang tidak terkendali. Yang kelima yaitu 10 start of farmasi. Tugas dan fungsi seseorang farmasi adalah menjadi saran pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbarui standar operasional, prosedur, dan sebagai distributor yang profesional. Yang kedua, 7 Star of Pharmacy adalah istilah yang diungkapkan World Health Organization atau WHO. Yang 3 itu dicetuskan oleh World Health Organization pada tanggal 7 Maret 2014 menjadi 10 Star of Pharmacy hingga saat ini. 10 Star of Pharmacy itu terdiri dari card giver, decision maker, communicator, manager, leader, lifelong learner, teacher, researcher, entrepreneur, agent of positive change. Dan yang terakhir adalah SIP dan IPSF.
IPSF adalah organisasi advokasi internasional terkemukakan untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. Histori IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia. Dibentuk di London pada tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPSF membawahi 350.000 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Kesekretariatnya berada di The Hague, Belanda, bergabung dengan kantor VIP. Allied Organization yang terdiri dari WHO, IFPMA, UN, UNESCO, A4HP, dan FIP. IPSF dan ISMA Farmasi menjadi full member di IPSF tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. ISMA Farmasi memiliki hak suara penuh di IPSF dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSF. Student Exchange Program atau sering disebut SEP. Program kerja terbesar dari IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh dunia. Pelaksanaan SEP itu terbagi menjadi 2 periode. Winter November sampai Maret, summer itu Juni sampai September. Pelaksanaan SEP itu industrial, hospital, researching, dan community. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang dimengerti dan tidak lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.